Berawal dari bulan Januari, gereja kami mengadakan doa 21 malam. Kami diminta mengisi pokok-pokok doa yang rindu didoakan selama setahun. Saya mengisi 3 pokok doa, yaitu yang pertama, agar suami saya diberkati Tuhan dan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, saya rindu mengalami financial freedom, di mana saya memiliki sejumlah hutang di bank. Dan yang ketiga, agar keluarga saya dilindungi dan dijagai Tuhan. Di bawah ketiga pokok doa ini saya tuliskan sebuah kalimat, "So God help me please." Jadi, Tuhan tolong saya. Saya tidak mengetahui jika tahun ini akan terjadi pandemi COVID-19 yang begitu mempengaruhi kehidupan perekonomian keluarga kami. Kami harus mencukupkan diri dengan segala bantuan yang kami terima dan dengan sedikit uang di tangan yang jika dipikir tidak akan mencukupi kebutuhan kami selama sebulan. Apalagi pemerintah akan melakukan lockdown selama beberapa bulan. Sama suami, dia berpikir bahwa lebih baik kita numpang dengan keluarganya yang lebih mampu, yang pasti membantu kami secara finansial. Saya berkata kepada suami saya, mari kita jalani dulu. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Berjalan saja, jalani saja dulu. Saya berkata begitu kepada suami. Bulan-bulan berlalu, kami mengalami proses dalam kehidupan keluarga kami, juga di dalam pelayanan saya di gereja lokal GBI Kasih Karunia Kota Mobagu. Begitu berat yang saya hadapi. Secara daging, secara manusia saya tidak mampu. Saya berkata, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya sudah tidak mampu. Saya rasanya mau mundur dari pelayanan saya. Saya diproses Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tapi saya hanya berpegang teguh pada Tuhan. Karena Tuhan menegur saya dengan cara yang tidak bisa saya mengerti. Dengan cara yang luar biasa Tuhan menegur saya. Tuhan berkata bahwa jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan mundur dari pelayananmu. Karena sedikit lagi engkau akan melihat finish yang akan kau tuju. Sedikit lagi engkau akan memperoleh upah yang akan kau terima. Jangan berhenti. Jangan mundur. Karena jika saya mundur saat itu, saya tidak tahu kapan saya akan maju. Atau berapa langkah saya akan mundur. Namun yang membuat saya takut adalah jika saya berhenti pada saat itu, apakah Tuhan akan memakai saya untuk melayaninya lagi? Satu kerinduan saya adalah menggunakan semua talenta yang saya miliki, segala kemampuan saya untuk melayani Tuhan. Hanya melayani Tuhan. Jadi saat itu saya mengambil keputusan untuk tetap maju di dalam Tuhan, untuk tetap mengerjakan pelayanan saya. Tidak peduli masalah apapun yang ada di depan saya, tidak peduli siapa yang merintangi saya tetap akan melayani Tuhan. Dan saat-saat ini, saudara, saya mengalami pembelaan Tuhan. Saya mengalami mujizat Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, keluarga dari suami saya datang ke rumah pagi-pagi membawa berkat yang luar biasa. Jika dipikir saudara, mereka bukan keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan suami saya. Mereka hanyalah keluarga yang membantu mengasuh suami saya. Namun saat itu, hari itu juga mereka datang membawa berkat bagi kami. Dengan jumlah yang luar biasa, jumlah yang banyak. Saya bilang ke suami, Pak, ini berkat dari Tuhan. Dia bilang, Ma, hutang kamu di bank berapa? Saya bilang, ini Pak, jumlah ini. Terus dia bilang hari itu juga, lunasi hutang kamu hari ini, lunasi. Saya bilang, Pak, lebih baik dipakai untuk modal. Tapi suami saya berkeras bahwa
harus dilunasi hari itu juga. Jadi saat itu juga, hari itu juga, hutang-hutang saya dilunasi. Saya berkata, Tuhan Engkau luar biasa. Dan di luar itu saudara, bahkan yang lebih besar Tuhan sediakan adalah bahkan untuk sekolah anak-anak saya, pendidikan anak-anak saya ke depan, Tuhan sudah jamin, Tuhan sediakan. Bahkan melimpah saudara. Saya berpikir bahwa Tuhan, jika bukan karena Engkau, segalanya tidak akan mungkin terjadi. Kami hanya bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang mampu mengerjakan segala sesuatu yang besar dalam kehidupan kami. Suami saya berkata bahwa rumah sudah kami miliki, kami tinggal di rumah yang layak untuk kami tinggali. Dan itu menjadi hak milik kami. Tuhan memberkati kami secara melimpah. Kami bersyukur bahwa saat-saat ini di mana pandemi COVID-19 ini orang kehilangan pekerjaan, namun suami saya diberikan pekerjaan oleh Tuhan, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan dia berkata bahwa Tuhan lagi mempromosikannya. Saya bersyukur bahwa suami saya Tuhan sudah berkati. Saya melihat setiap pokok-pokok doa saya Tuhan jawab. Dan saya yakin dan percaya, lewat COVID-19 ini Tuhan tetap bekerja. Tuhan masih bekerja. Mujizat itu masih terjadi saudara. Yakini dengan iman yang teguh pada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Jika saya bisa merasakan Tuhan bekerja, jika saya bisa merasakan mujizat Tuhan bekerja, saya yakin dan percaya Anda juga bisa merasakan hal yang sama, bahkan hal yang lebih besar dari yang saya alami. Punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, tetap kerjakan pelayananmu. Jika saya diberkati, Anda juga bisa diberkati. Jadi saudara, jadilah berkat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.